Bab 2951-2960. Dibandingkan dengan mata panas publik, Li Yuansheng dan Wang Tianhua agak khawatir. Sejauh yang mereka tahu, Mu Yun berada di area penghormatan bumi, tapi dia telah membuat kemajuan pesat. Dalam 15 tahun, dari puncak Dizun hingga kesempurnaan besar Dizun, dan kemudian ke alam Tianzun. Kecepatan seperti itu, 15 tahun bukanlah apa-apa bagi mereka. Paling banyak, di dunia kecil, lakukan upaya lebih lanjut. Ingat, jangan ceroboh saat berhadapan dengan anak ini. Wang Tianhua sekali lagi menuduh, kita tidak boleh meremehkan dia. Dia telah membuat kemajuan besar dan mungkin memiliki harta yang luar biasa. Mungkin pahala yang di atas tidak sebaik pahala yang terkandung dalam dirinya. Begitu kata-kata itu keluar, orang-orang mengangguk lagi. Berserakan, sua-sua, figur tersebar saat ini. Li Yuansheng dan Wang Tianhua juga memimpin kedua tim untuk bubar satu demi satu. Pada saat yang sama, di bawah ngarai, Mu Yun berdiri di dasar ngarai. Arai sapi kura-kura dewa ular. Sebuah kata jatuh, bersenandung. Di sekeliling, ada pola larik, dan lampu berkedip. Kemudian, hanya satu pola larik yang terlihat, menghembuskan nafas yang berdebar-debar saat ini. Ho, tiba-tiba, ada angin kencang. Mu Yun tampaknya telah berubah menjadi neraka. Mendesis, suara rendah terdengar, seekor ular ganas yang ditutupi sisik dan baju besi, setinggi ratusan kaki, keluar saat ini. Terisak, isak tangis pelan, bergerak bersama angin. Seekor kura-kura raksasa dengan belenggu di sekujur tubuhnya dan setinggi 100 kaki melangkah keluar. Cangkangnya yang indah penuh dengan retakan, seolah-olah telah bertahan dari kehancuran tanpa akhir. Tidak lama, terdengar teriakan sapi rendah. Seekor sapi hijau dengan bau perubahan di sekujur tubuhnya, sekarang berbisik dan melenguh, keluar perlahan. Ada retakan dan bahkan tulang bocor di beberapa tempat. Pada saat ini, sudut mulut Mu Yun sedikit terangkat. Susunan sapi kura-kura ular dewa. 3 mayat hewan dipadatkan. Ketiga mayat hewan ini nampaknya mengalami trauma pada matanya, yang membuat orang merasa kedinginan. Tingginya ratusan kaki. Karena kohesi pola susunanku tidak kuat, dan jumlah pola susunannya terlalu kecil. Mu Yun sedikit mengernyit saat ini. Mungkin, ketika dia mengembun menjadi 2 juta pola susunan, kemanjuran susunan ular, kura-kura dan lembu ilahi akan sangat ditampilkan. Ini adalah susunan dewa tertinggi tingkat tinggi, yang dapat membantai Tuhan Surgawi yang agung dan penuh. Namun, dengan barisan besar ini, aku memiliki kepercayaan diri di hadapan orang-orang itu. Mu Yun mengangkat mulutnya sedikit, melangkah keluar dan meninggalkan lembah. Kita harus memanfaatkan susunan besar ini dengan baik. Paviliun Senjian, datang satu persatu, jangan khawatir. Di antara pegunungan, saat ini, tim 3 orang, cepat atau lambat, bolak-balik antara pegunungan dan hutan. Kekuatan meletus dari waktu ke waktu, mengguncang pepohonan di sekitarnya menjadi bubuk. Kakak Li Yuan, apakah Mu Yun benar-benar kuat? Seorang murid di masa-masa awal Tianzun berkata saat ini, di masa-masa awal Tianzun, dia mampu membunuh 3 seniman bela diri di alam yang sama, dan dia sangat cepat. Apa yang kamu ketahui? Murid lain di masa awal Sang Buddha segera menjawab, itu karena anak laki-laki itu beruntung. Diperkirakan serangan diam-diam. Aku yakin tidak apa-apa bagi kita untuk mengikuti saudara Li Yuan. Saudara Li Yuan, di tengah-tengah Tianzun, Mu Yun akan mati jika bertemu dengan kita. Mendengar ini, Li Yuan yang berada di depan tersenyum tenang dengan tangan tertunduk. Hati-hati, Li Yuan berkata, Mu Yun tidak mudah diprovokasi. Jangan ceroboh. Ya, begitu mereka mengatakan ini, mereka mengangguk. Siapa ini? Saat ini, Li Yuan berbisik. Satu langkah keluar, satu pukulan keluar. Dong, ledakan tumpul terdengar saat ini. Suara meludah darah terdengar saat ini, dan sesosok muncul dari pohon besar di bawah kaki ketiganya. Mu Yun, hampir seketika, wajah Li Yuan bahagia. Sangat beruntung, dia menemukan Mu Yun. Sial, pada saat ini, Mu Yun memarahi dan pergi begitu sosoknya muncul. Mengejar, tanpa berkata apa-apa, Li Yuan langsung mengejar dengan 2 orang di sekitarnya. Kakak Li Yuan, 2 kakak laki-laki bela diri berkata untuk beritahu mereka terlebih dahulu. Apakah kamu bodoh? Orang lain segera memarahi, Mu Yun ini terluka parah oleh saudara Li Yuan.
Jika dia tidak bisa berlari cepat, kita bertiga bisa mendapatkan keuntungan besar dengan membunuhnya. Jika kamu memberitahu Li Yuansheng dan Wang Tianhua, apakah kita masih mendapat bagian? Begitu dia mengatakan ini, pria itu langsung mengangguk. Tiga sosok terus mengejar Mu Yun. Saat kecepatan Mu Yun semakin cepat, sebuah ngarai muncul di depan ketiga orang itu. Mu Yun melaju tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Nak, kamu tidak bisa lari. Saat ini, Li Yuan berakselerasi, menamparkan dan jatuh dari langit. Betulkah? Tetapi pada saat ini, Mu Yun berbalik, tersenyum dan langsung meninju. Raung Huang Lei, boom! Pada saat boarding, guntur bertiup di sekitar. Dengan keras, wajah Li Yuan berubah. Ada yang salah, terlalu kuat. Seteguk darah dimuntahkan, dan Li Yuan tertegun. Mu Yun sangat kuat. Orang ini tidak terluka, dengan sengaja membawa mereka ke sini. Mu Yun juga terkejut saat ini. Setidaknya orang ini berada di tahap tengah Tianxun. Secara alami, dia berusaha sekuat tenaga dan tidak akan ceroboh. Namun, dia tidak menyangka Li Yuan terlalu lemah, bukan? Pada saat ini, Mu Yun merentangkan telapak tangannya, dan sebuah pedang tertusuk pada saat ini. Saat ini, Li Yuan benar-benar cuek. Awalnya, direncanakan untuk menaklukkan Mu Yun dan menunjukkan kekuatan sucinya di depan dua penguasa surga di tahap awal. Tapi untuk sementara, dia dihukum oleh backhand Mu Yun. Melihat pedang datang, Li Yuan segera melambaikan tangannya, mengumpulkan kekuatan sumber dan melepaskan nafasnya yang kuat. Pedang bulan, sebuah pedang, seperti digantung terbalik di bulan, berputar saat ini dan membunuh Li Yuan. Sial, Li Yuan benar-benar panik sekarang. Pedang Mu Yun menyerang lebih cepat. Bagaimana orang ini melakukannya? Mati, pedang Mu Yun telah terbunuh. Darah menyembur keluar, Li Yuan mundur. Dong dong dong. Saat ini, Mu Yun bahkan lebih tidak sopan dan memukul Li Yuan dengan satu pukulan sampai dia pusing dan terbunuh dengan satu pedang. Semuanya mengalir. Saat ini, Mu Yun sedikit bingung. Orang ini terlalu lemah. Saat ini, dua orang yang berdiri di satu sisi sudah ketakutan konyol. Kakak seperguruan Li Yuan, dibunuh secara langsung. Bukankah itu menakutkan? Kalian berdua, datang ke sini. Mu Yun menunjuk dua orang dengan satu telapak tangan. Kedua orang ini tidak berani melawan. Ampuni nyawamu, Gembala, kami terpaksa. Ya, keduanya ketakutan saat ini. Luangkan hidupmu. Mu Yun berkata sambil tersenyum, bukan tidak mungkin, tapi itu tergantung apakah kamu bekerja sama atau tidak. Begitu mereka mengatakan ini, harapan muncul di mata mereka. Bekerja sama, bekerja sama. Segera, salah satu dari mereka berkata, saya tidak tahu bagaimana bekerja sama dengan Gembala. Mu Yun tersenyum, segel gelap hidup dan mati memadat di tangannya, dan berkata sambil tersenyum, sederhana. Ambil saja ini, aku akan membiarkanmu pergi. Sekarang pergi dan panggil seseorang untuk membunuhku. Jangan berteriak terlalu banyak, 3 tim sudah cukup. Selama seseorang memanggil, aku tidak akan membunuhmu. Begitu kata-kata itu keluar, mereka bingung. Menelepon seseorang, apakah Anda mendengar saya benar? Mu Yun meminta mereka menelepon seseorang. Maksud kamu apa? Tanda tangani segel ini, aku tahu apa yang kamu ketahui dan pikirkan, dan aku bisa mengendalikan hidup dan matimu. Mu Yun melanjutkan, sekarang, lakukan sekaligus. Aku pria yang memegang kata-kataku, dan kamu tidak punya pilihan. Begitu mereka mengatakan ini, mereka ragu sejenak, mengertakkan gigi dan segera pergi. Mu Yun bersiap-siap sekarang. Awalnya, susunan ular, kura-kura, dan lembu ilahi sudah terbuka, menunggu untuk membunuh Li Yuan. Saya tidak berharap Li Yuan menjadi sangat lemah. Tidak mungkin untuk memuaskan selera Anda sekarang. Dewa ular, kura-kura, dan susunan lembu, bukan apa-apa untuk menjebak 10 penguasa surgawi. Dan ruang yang bisa dia kendalikan sangat besar. 10 penguasa surgawi, 3 alam menengah, cukup baginya untuk melahap. Ambil keputusan dan Mu Yun menunggu di tempat. Waktu berjalan sedikit demi sedikit. Perlahan-lahan, suara udara pecah terdengar pada saat ini. Sebuah suara terdengar pada saat ini. Elder Brother Chen Han, ini dia. Elder Martial Brother Li Yuan mengejar Mu Yun dan datang ke sini. Mereka bertarung satu sama lain. Elder Martial Brother Li Yuan meminta kita untuk menemukan seseorang. Pada saat ini, suara yang akrab terdengar.
Mu Yun berdiri dan melihat ke depan. 14 sosok muncul saat ini. Selain dua tadi, ada 4 tim yang akan datang. Mu Yun mengangkat alisnya. Sepertinya kamu tidak patuh. Dalam sekejap, salah satu murid mendengar suara Mu Yun di benaknya. Tuanku, aku tidak bermaksud. Pria itu menjawab dengan cepat, kami awalnya menemukan 3 tim orang, tetapi dalam perjalanan kembali, kami bertemu dengan tim orang. Bersenandung, Mu Yun bersenandung. Mengamati orang lain dengan hati-hati, Mu Yun ketakutan dan tidak berbicara lagi. Di mana orang-orang? Chen Han bertanya pada saat ini. Aku tidak tahu, aku baru saja bertempur di sini. Murid itu bertanya-tanya, tidak bisakah kamu pergi jauh ke dalam ngarai? Mendengar ini, Chen Han mengangguk dan berkata, kalau begitu masuk dan lihatlah. Li Yuan ada di bawah di tengah Tianzun. Aku sangat khawatir dia dibunuh oleh Mu Yun. Haha, kerumunan tertawa terbahak-bahak. Li Yuan tiba di panggung tengah Tianzun, mengandalkan desakan sendan. Banyak orang di paviliun Senjian mengetahui hal ini. Chen Han tidak khawatir saat ini. Saya mati. Sekarang saya berada di tengah-tengah Tianzun. Itu masih melawan langit. Di pihak mereka, di tengah 4 penguasa surga, apakah mereka akan takut pada Mu Yun? Semua orang sekarang memasuki ngarai satu persatu. Aku berkata mengapa Li Yuan begitu lemah dan dibunuh olehku 2 atau 3 kali. Kamu, haruskah lebih baik dari dia? Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Pada saat berikutnya, semua orang tampak berhati-hati. Mu Yun, mengenakan tinta, muncul di atas batu di ngarai. Melihat kedatangan 14 orang, Mu Yun tersenyum dan berkata, selamat datang. Sebuah kata jatuh, tiba-tiba. Di sekeliling, angin bertiup. Wajah Chen Han berubah. Apa yang sedang terjadi? Itu susunan. Orang ini sudah mengatur susunannya dan sedang menunggu kita. Selusin orang tiba-tiba tampak bingung. Kamu, Chen Han memandangi 2 orang di sekitarnya dan langsung menjadi marah. Mati. Begitu kata itu jatuh, Chen Han dengan cepat mencengkeram leher mereka. Dengan sekali klik, mencubit mesin kehidupan kedua dan menghancurkan jiwa mereka. Melihat adegan ini, Mu Yun terkejut. Aku tidak akan membunuhmu. Kedua orang ini sedikit bodoh. Saat pertama dia muncul, kedua orang ini seharusnya kabur. Mu Yun menggelengkan kepalanya. Mu Yun, apakah kamu pikir kamu bisa membunuh kami dengan arai? 4 penguasa surga hadir. Apakah Anda akan takut dengan awan penggembalaan? Aku tidak ingin membunuhmu dengan arai. Mu Yun menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, hanya saja, aku masih memiliki kekuatan. Sebuah kata jatuh, dan pola susunan berkumpul di antara tangan Mu Yun. Boom, ular ganas, kura-kura raksasa, dan banteng hijau muncul tiba-tiba pada saat ini. Itu seperti pemandangan neraka, tergantung di atas kepala 12 orang. Chen Han melangkah keluar dalam 1 langkah. 3 master seni bela diri di tengah periode Tianzun juga dekat. Kami berempat bekerja sama untuk membunuh putra ini terlebih dahulu. Susunan ini akan mengalahkan diri kami sendiri. Bagus. Ya, tiba-tiba, keempat sosok itu berada di saat itu dan langsung terbunuh. Mu Yun, Sua-Sua. Pada saat ini, 3 sosok ular ganas, kura-kura raksasa, dan banteng hijau langsung keluar seperti boneka. Saat ini, Mu Yun mengambil pedangnya dan pergi. Adapun 8 master surga lainnya, Mu Yun tidak merawat mereka sama sekali. Orang-orang itu, belum terlambat untuk menyelesaikan keempat orang ini. Pada saat ini, Chen Han melangkah keluar selangkah demi selangkah dan menembak langsung dengan pistol panjang di tangannya. Kong, pedang dan pistol bertemu, dan kedua sosok itu terbuka begitu mereka bersentuhan. Mu Yun merasa lengannya gemetar dan gemetar. Chen Han di depanku jauh lebih baik daripada Li Yuan. Ini adalah periode pertengahan dari yang diberkati. Sosok Mu Yun melintas dan membunuh lagi secara langsung. Pedang peniup salju. Pada saat ini, bayangan pedang berdifusi menjadi kepingan salju, lalu mengembun menjadi pedang salju dan langsung jatuh. Bang! Ledakan itu terdengar. Chen Han mundur saat ini. Ilmu pedang. Mata Chen Han berkilat. Pistol Chen Han menjadi jauh lebih kuat. Tampaknya seluruh orang benar-benar kental saat ini. Gaya pedang Kaisar 1000 bintang. Pedang kedua Mu Yun ditembakkan lagi. Chen Han tidak takut saat ini. Tembakan ditembakkan, dan ujung senjatanya saat ini, langsung ke Mu Yun. Mati, Mu Yun, pedangnya lebih kuat sekarang. Boom,
Raungan meledak saat ini. Pada saat ini, senjata dan pedang kedua pria itu bertabrakan berkali-kali. Pertempuran berlangsung sengit, tapi di bawah kesulitan Arai, itu tidak menyebar. Jika tidak, lembah ini akan runtuh sepenuhnya. Sosok Chen Han sedang mundur saat ini. Terengah-engah, menatap Mu Yun. Orang ini sedikit kuat, dia tidak mengharapkan kekuatan Mu Yun. Dong, suara tumpul tiba-tiba terdengar saat ini. Di sisi lain, sesosok, malu dan terbelakang. Qi Feng, apa yang terjadi? Teriak Chen Han saat ini. Ketiga binatang buas ini terlalu kuat, pria bernama Qi Feng tidak bisa menahan diri untuk berteriak, kami bukan lawan. Sial, Chen Han mendengar ini dan memarahi. Mu Yun adalah master susunan dewa tertinggi senior, yang tidak dia duga. Sekarang, satu-satunya cara adalah melakukan yang terbaik untuk membunuh Mu Yun terlebih dahulu. Kalau tidak, jika Anda menyeretnya ke bawah, akan benar-benar ada situasi putus asa. Apakah kamu sedang terburu-buru? Melihat ekspresi Chen Han, Mu Yun tersenyum dan berkata, kamu sedang terburu-buru, aku tidak sedang terburu-buru. Ini adalah benteng dari penyihir Arai. Satu orang bisa melawan ribuan pasukan. Arai berisi kekuatan tak terbatas. Pada saat ini, pedang Dewa Langit Bintang Merah Mu Yun ada di tangan. Kecepatannya tidak berkurang, tapi menjerat Chen Han. Tiga lainnya benar-benar ditekan oleh tiga binatang buas. Mu Yun tidak bisa menahan nafas saat melihat pemandangan ini. Nama Arai ini tidak terlalu bagus, tapi kekuatannya masih sangat kuat. Jika pola lariknya bisa ditingkatkan menjadi 2 juta, keempat orang ini akan langsung dibunuh oleh salah satu dari tiga binatang buas dalam sekejap. Saat ini, Chen Han benar-benar marah. Kamu ingin mati. Melihat Mu Yun, Chen Han memegang senjata panjang. Suara mendengung terdengar. Chen Han sangat cepat sehingga dia mengambil senjata panjang itu dan berguling ke arah Mu Yun dengan senjata panjang itu. Formula Hunyuan Tiangun. Kong, suara nyaring dan suara mendengung ditransmisikan pada saat ini. Tiba-tiba, bayangan senjata di seluruh langit berubah menjadi jaring besar dan menutupinya. Mata Mu Yun sedikit dingin dan dia melambaikan pedang panjangnya di tangannya. Pedang matahari gantung. Pedang, seperti matahari yang terik, berdiri di udara. Memotong. Dalam sekejap, pena pedang jatuh dan membunuh Chen Han. Boom! Raungan keras terdengar memekakkan telinga saat ini. Deru membuat semangat orang berkelap-kelip untuk sementara waktu. 2 angka, 1 sentuhan terbuka. Chen Han memandang Mu Yun dan terkejut. Perlawanan Mu Yun berada di luar imajinasinya. Bagaimana orang ini melakukan ini? Tubuh Dharma. Satu-satunya penjelasan adalah tubuh Dharma Mu Yun sangat kuat. Alam Tuhan Yang Maha Esa adalah yang pertama dari 4 alam pemujaan. Namun, itu adalah ranah yang krusial. Kuat atau tidaknya tubuh Dharma juga menentukan kekuatan tubuh asli dan tubuh tulang di tingkat bumi dan surga. Meski tidak menentukan, tapi itu memainkan peran besar. Saat ini, Mu Yun seharusnya mengembangkan tubuh Dharma tertinggi yang sangat kuat. Chen Han berdiri dengan pistol. Mu Yun memegang pedang panjang. 2 sosok saling memandang. Mu Yun tidak terburu-buru. Ketika ketiga pria itu digantung oleh si pembunuh, Chen Han pada akhirnya pasti akan kalah. Sekarang, Chen Han yang harus khawatir. Mu Yun juga ingin melihat potensi apa yang bisa meletus di tengah Tianxun. Tenang di hati, mata Mu Yun bergerak. Saat ini, tubuh Chen Han sedang mengumpulkan kekuatan. Pada saat ini, kekuatan itu tidak terkondensasi ke dalam tubuh Chen Han, tetapi berkumpul di senjata panjang di tangannya. Dengan berkumpulnya kekuatan Chen Han, cahaya di senjata panjang menjadi semakin kuat. Tidak diragukan lagi, kamu akan mati. Di tubuh Chen Han, kekuatannya dilepaskan secara sembarangan dan dikumpulkan ke dalam senjata panjang. Pada saat ini, tenda senjata mekar. Napas di tubuh Chen Han juga berubah. Mu Yun melihat pemandangan ini, tapi dia menyeringai. Ini adalah cara pamungkas Chen Han. Pedang Dewa Langit Bintang Merah, pada saat ini, mekar pedang yang cerah. Dan untuk sesaat, pedang dan cahaya memadat. Kekuatan Mu Yun menyebar dari atas ke bawah. Samar-samar, ledakan guntur dilepaskan pada saat ini. Guntur, berdengung. Ujung jari Mu Yun dikelilingi oleh guntur. Raung Huang Lei. Minuman rendah terdengar saat ini. Dong, guntur menggelinding dan mengenai Chen Han. Bersenandung. Saat ini, kulit Chen Han tetap tidak berubah. Dia melambai dengan satu tangan,
dan tenda tombak panjang berkumpul sedikit dan meraung dengan guntur. Suara tabrakan yang keras ditransmisikan. Pada saat ini, semua orang merasa bahwa di seluruh barisan, guntur dan tenda tombak terjerat satu sama lain dan terikat. Mati, Chen Han saat ini, kekuatan sumber dilepaskan, dan jiwa laki-laki tidak ada habisnya. Melangkah keluar dan kalahkan Mu Yun. Melihat pemandangan ini, mata Mu Yun tetap tidak berubah. Apakah ini semua kekuatanmu? Mu Yun berkata sambil tersenyum, sayang sekali. Sebuah kata jatuh, dan Mu Yun melangkah keluar selangkah demi selangkah. Sedikit kecewa, mendengar ini, wajah Chen Han sangat jelek. Orang ini, mengapa Yuan Li begitu tebal? Biarkan kamu mencoba caraku. Mu Yun menyeringai. Petir meledak, sebuah kata jatuh dan Mu Yun menekannya. Secara langsung, dan dari tinjunya, cahaya mengamuk. Kekuatan guntur muncul di antara tinju. Kekuatan guntur memadat menjadi sinar cahaya dan terbang ke Chen Han dalam sekejap mata. Saat ujung cahaya mencapai Chen Han, kekuatan Mu Yun benar-benar terkondensasi naik turun. Cahaya tiba-tiba mengembun menjadi titik cahaya pada saat ini. Dan bintik-bintik cahaya terus berkumpul dan menjadi bola cahaya. Saat berikutnya, ledakan instan. Boom! Raungan yang memekakkan telinga menyebar saat ini. Ledakan petir. Rumus ilahi dalam tubuh tiga tulang, langkah kedua. Gemuruh guntur kekaisaran lebih mirip dengan serangan guntur. Ledakan dewa guntur yang cepat adalah serangan guntur. Selain itu adalah kekuatan guntur berkecepatan tinggi. Setelah diperas dalam sekejap, itu diangkut keluar. Kemudian lepaskan secara instan. Guntur adalah hal yang sengit di dunia. Peras instan, pelepasan instan. Ekspansi ini cukup untuk menghancurkan Chen Han. Boom! Suara ledakan menyebar terus-menerus. Guntur melonjak di seluruh barisan. Di bawah hiruk-pikuk sungai dan laut, nafas berangsur-angsur menjadi stabil dalam barisan. Saat ini, sosok Chen Han telah menghilang. Pistol panjang pecah menjadi dua dan jatuh ke tanah. Mu Yun juga bernafas saat ini. Ini sudah berakhir. Chen Han ini benar-benar tidak sederhana. Tepatnya, periode tengah Tianzun sebenarnya tidak sederhana. Namun, hal itu tidak membuat Mu Yun tidak bisa menghadapinya. Mata surga, mata reinkarnasi, dan cara Tai Chi. Dia tidak melakukannya. Meski begitu, ia sudah mampu membunuh Sang Buddha. Pada saat ini, tangisan tragis terdengar pada saat ini. Di sisi lain, seorang murid pavilion Senjian di periode tengah Tianzun ditelan oleh ular ganas itu, dan darahnya mengalir. Di tengah empat penguasa surga, Chen Han adalah yang paling kuat. Begitu Chen Han meninggal, orang lain tidak khawatir. Mu Yun sekarang mengendalikan Arai dengan sepenuh hati. Dengan pengoperasian Arai, satu demi satu sosok secara bertahap jatuh ke tanah. Sosok Mu Yun berhenti saat ini. Kekuatan menelan terbuka lebar, esensi langit dan bumi murni, ki dan roh mengalir ke tubuh dan ke semua bagian dan meridian jiwa. Pada saat ini, Mu Yun duduk bersila. Kekuatan murni Tao terkondensasi dalam tubuh. Pada saat yang sama, cairan roh tertinggi yang berubah menjadi sungai mengalir keluar saat ini dan mengairi tubuh Mu Yun. Didorong oleh kekuatan esensi, ki dan semangat, cairan roh tertinggi Dao Dao berubah menjadi kekuatan paling murni dan memperkuat tubuh Mu Yun. Tubuh Dharma dan tulang mulia lebih cocok pada saat ini. Tidak lama kemudian, suara mendengung terdengar. Mata Mu Yun terbuka, tenda yang bagus menyebar saat ini. Di tengah Buddha, tiba. Dengan satu genggaman tangan, kekuatan secara bertahap terkondensasi saat ini. Di awal Tianzun, mencapai tengah Tianzun. Kombinasi tubuh Dharma dan tubuh tulang lebih dekat. Dan promosi ini juga menunjukkan bahwa kerangka surgawi Mu Yun lebih kuat. Pada saat yang sama, kekuatan tulang Tianzun akan mendorong peningkatan tubuh daging dan meridian. Itu setara dengan tubuh ilahi surga. Mereka semua melintasi tangga. Kepalkan tanganmu. Di dalam Mu Yun, guntur menggelegar. Tubuh tiga tulang. 5 metode serangan. Trik pertama adalah mengaum Huang Lei. Formula kedua adalah ledakan dewa guntur yang cepat. Nah, ini bisa dikatakan sebagai dua trik yang sangat mematikan. Namun, saat ini, sarana utama Mu Yun adalah teknik bayangan pedang di dalam dinding. 4 jurus ilmu pedang, kuat. Ini penentuan darah Yin. Sekarang sepertinya kekuatannya tidak begitu kuat. Hanya saja bayangan pedang itu sangat kuat. Tapi itu juga membutuhkan ledakan kekuatan. Mu Yun sekarang kekurangan pedang untuk dimanfaatkan. Pedang langit bintang, merah.
Tenaganya masih lemah. Anda harus memiliki artefak tertinggi setingkat Tianpin. Mu Yun sekarang, hapus arai. Cincin luar angkasa juga disingkirkan. Orang-orang ini, kurang lebih, memiliki banyak hal baik. Bahkan jika mereka tidak dapat menggunakannya, ratusan ribu murid di Aula Awan menangis minta susu. Memikirkan hal ini, Mu Yun juga memikirkannya. Saya tidak tahu bagaimana Cloud Hall sekarang. Dengan Qiu Qian dan Rengang, manajemen bukanlah masalah. Selain itu, meskipun Xuan Yuanke terlihat tidak dapat diandalkan, dia masih memiliki sarana. Apalagi saat dia pergi, dia sudah menjadi Dewa Ganda. Sekarang, haruskah itu lebih kuat? Penjaga Dewa Awan, penjaga Jiutian dan banyak murid Aula Awan tidak mengetahui kekuatan mereka. Ribuan mil jauhnya, gurun timur, tanah Istana Awan. Pada saat ini, beberapa sosok berdiri diam di Aula Awan. Xuan Yuanke duduk di singgasana aula utama dan melihat sekeliling. Datang dan beritahu aku beritanya. Xuan Yuanke berkata, apakah orang-orang di Laut Antartika itu jujur? Di bawah, Geng Ren dan Qiu Qian, serta Amnesty Qi, Ling Xuan, Kamu Xiayun, Xiong Fangyu dan Taiji Bailong, semuanya tidak berdaya. Dengan tidak adanya Mu Yun, Xuan Yuanke mengambil posisi penguasa Aula Awan. Ini seperti memberi perintah sepanjang hari. Selama 10 tahun terakhir, hampir 10.000 master tertinggi telah muncul di aliansi Cloud Jiutian kami. Dan mereka yang menghormati seni bela diri sudah mendekati 1.000. Tian Xunwu juga menarik banyak orang. Qi Amnesty berkata saat ini, berkat cairan roh tertinggi yang dibawa kembali oleh Tuan Aula, banyak murid memiliki bakat kultivasi dan akumulasi yang cukup, tetapi mereka kekurangan bahan alami dan harta bumi untuk menghibur mereka. Tertinggi hampir 10.000. Ada hampir 1.000 orang. 100 tahun yang lalu, mereka tidak berani memikirkannya. Tapi hanya dalam belasan tahun, semuanya muncul. Xuan Yuanke mengangguk dan kemudian berkata, itu bagus. Ini hanya kekuatan kelas 3. Mendengar ini, beberapa orang tersenyum pahit. Apa itu keengganan? Sekarang Aula Awan diakui sebagai kekuatan kelas 3, oke. Gurun Timur, Aula Awan dihormati. Kekuatan mana yang tidak tahu tentang wilayah Laut Antartika, Gunung Wanshan Barat, dan sumber Gunung Tianshan Utara. Terlebih lagi, terakhir kali di perairan Antartika, kepala klan Raja Naga Zuhao, Bichen Kun dan Raja Ungu bersayap 8 semuanya terbunuh. Itu menyebabkan kekacauan di perairan Antartika. Aula Awan mengirim prajurit untuk bertarung. Tentu saja, Gunung Wanshan kelas 3 di barat dan sumber Gunung Tianshan Utara juga mengirim orang untuk merebut wilayah itu. Ada juga pertempuran antara naga dan harimau. Namun, karena bangunan itu memuja bulan dan secara bertahap mengendalikan paviliun yang menutupi bulan, Aula Awan sekarang menggemakan paviliun yang menutupi bulan di Gurun Timur. Ini saja sudah cukup untuk membuat Aula Awan menjadi kekuatan kelas 3 yang nyata. Baru-baru ini, penjaga Dewa Awan telah meningkatkan kekuatan mereka dengan cukup cepat. Keempat komandan telah mencapai Tianzun, dan penjaga Dewa Awan lainnya mendekati kesempurnaan Dizun, atau telah mencapai kondisi Dizun yang sempurna. Qiu Qian berkata dengan serius, sangat mungkin tuan kecil yang telah mencapai alam surga. Efek dari segel gelap hidup dan mati sangat tajam. Yu Xiayun, Xiong Fangyu dan Taiji Bailong semuanya tiba di Dizun satu demi satu. Mereka tahu bahwa dengan bakat mereka, tidak mungkin mencapai Dizun dalam hidup ini. Sebagian besar dari ini adalah karena Mu Yun. Aku ingin membuat tanda dengan Mu Yun. Apa kamu yakin? Di bawah, bulan roh merah sedang diputar, jika ditandatangani, Mu Yun tahu apa yang kamu pikirkan. Mendengar ini, Xuan Yuanke pintar. Ya, Anda tidak bisa menandatangani, Anda tidak bisa menandatangani. Komandan Chiling Yue, Jiu Tianwei, sekarang saatnya bertanya. Kamu hanya bisa memasuki Jiu Tianwei jika kamu berada di tingkat penghormatan bumi. Xuan Yuanke berkata, penjaga Dewa Awan adalah penjaga inti dari Tuan Aula, dan penjaga 9 hari adalah penjaga inti dari Aula Awan kami. Kami tidak bisa mengendur. Saya mengerti. Xuan Yuanke menyelesaikan perintahnya, melambaikan tangannya dan berkata, aduh, menjadi Tuan Kuil benar-benar melelahkan. Tiba-tiba aku merindukan anjing besar konyol dan kucing besar konyol itu. Petik 2. Mendengar ini, semua orang terdiam. Apakah Xuan Yuanke serius? Mereka tidak melihat orang ini lelah. Sebaliknya, dia bertindak sebagai penguasa Aula dan memberi perintah dengan senang hati. Semua masalah diletakkan pada orang lain.
Bagaimana orang ini? Lelah. Laporan. Pada saat ini, suara panik tiba-tiba terdengar pada saat ini. Saya, mendengar ini, Suan Yuanke sangat marah. Ini bola. Siapa yang begitu berani? Sepatah kata jatuh, sosok Suan Yuanke berlari kencang. Olah Ham, Cloud, di atas alun-alun. Puluhan tokoh kini berdiri diam. Sekitar ratusan orang melihat-lihat. Hehe, begitukah Cloud Hall menyambut tamu? Tawa lembut terdengar saat ini. Kamu siapa? Tanya Suan Yuanke. Selain itu, bulan roh merah tidak bisa berkata-kata. Orang di depan kami adalah Utak, kepala keluarga Uta. Suan Yuanke belum tahu, kepala klan Uta yang lebih rendah, Utak. Utak, dengan sosok kekar dan wajah sederhana dan jujur, memandang Suan Yuanke dan menundukkan tangannya dan berkata, Klan Uta, dari Gunung Wanshan di barat, mengapa datang ke aula awan kami? Mendengar ini, Utak berkata sambil tersenyum, bicara tentang kerjasama. Kerjasama, sebelumnya, Muyun dikepung, dirampok dan dibunuh oleh semua pihak. Saya tidak suka orang-orang di Tiga Bumi dan orang-orang di aula awan. Melihat sengitnya permusuhan, Utak pun terlihat tak berdaya. Aku benar-benar tidak mengerti apa yang dipikirkan oleh High Priest. Di tempat itu, mereka bisa pergi ke keluarga Uta. Mengapa imam besar ingin mereka membawa para prajurit kuil awan? Sesuatu untuk dikatakan, Suan Yuanke berkata dengan tidak sabar. Utak tampaknya memiliki 3 ranah penghormatan ilahi. Dia tidak takut, dia adalah dewa sekarang. Anda tahu, kemajuannya sangat cepat. Satu nadi Suan Yuan diturunkan oleh Kaisar Xiaoyao. Ia hidup berdampingan dengan 9 spesies hewan liar, namun bisa mendapatkan banyak manfaat. Dia adalah Suan Yuanke, meskipun tampaknya dia ceroboh di saat-saat biasa. Tapi dalam hal bakat kultivasi, Muyun tidak takut dibandingkan. Ada peninggalan di Gunung Wanshan Barat, tanah suci keluarga Uta. Saya menunggu sampai saya datang dan ingin mengundang semua orang di aula awan untuk maju bersama. Masuknya prajurit bumi dapat membantumu mencapai surga dalam 100 tahun. Peluang seperti itu tidak pernah hilang, dan tidak pernah datang lagi. Utak berkata dengan serius. Tidak jarang, Suan Yuanke tidak peduli dengan Tao. Utak tercengang saat mengatakan ini. Apa, tidak jarang? Apakah kamu sedang bercanda? Bantuan untuk sampai ke sana dengan cepat. Belum lagi pasukan kelas 3, banyak pasukan kelas 2 di jurang juga ingin pergi. Suan Yuanke berkata langsung, tidak jarang, kamu bercanda. Utak terdiam sesaat. Saat ini, Qiu Qian dan Ren Gang mengerutkan kening dan melihat ke langit. Jangan khawatir dulu. Qiu Qian membuka mulutnya dan sosoknya melintas. Bersama dengan Ren Gang, dia terbang langsung, merobek ruang dan menghilang. Adegan ini mengejutkan semua orang. Qiu Qian dan Ren Gang juga telah mencapai Tuhan. Kapan itu terjadi? Dengan cara ini, ada 3 dewa di aula awan, dan di antara mereka, Suan Yuanke adalah yang keempat. Di dalam pasukan kelas 3, itu sudah cukup untuk mendominasi. Suan Yuanke terdiam sesaat. Utak tidak terburu-buru dan menunggu dengan tenang. Di sisi lain, Qiu Qian dan Ren Gang merobek ruang dan muncul di sebuah pulau. Di pulau itu, ada banyak bunga peri dan pepohonan yang rimbun. Saat ini, sesosok berdiri di atas karang pulau, berdiri dengan tangan di belakang, membawa pedang panjang, berpakaian ungu, memakai topi hitam, memakai kerudung hitam, dengan tubuh panjang dan napas dalam. Itu kamu. Melihat sosok itu, Geng Ren dan Qiu Qian merilekskan wajah mereka. 2 utusan, lama tidak bertemu. Aku membuka mulutku dengan ringan dan melepas kadarku. Di balik kerudung, ada wajah cantik, dengan jejak perubahan, jejak keanggunan, wajah yang sangat kompleks. Tapi itu mengungkapkan ketertarikan dan keracunan penuh. Lu Qingfeng. Lu Qingfeng. Hampir pada saat yang sama, Ren Gang berbicara dengan Qiu Qian. Lu Qingfeng hari ini sangat kuat. Napas yang terkandung dalam tubuh jauh lebih kuat dari mereka berdua. Imam besar dari keluarga Uta, apakah itu kamu? Qiu Qian berkata dengan hati-hati. Apa perbedaan antara aku dan bukan aku? Lu Qingfeng berdiri dengan tangan di punggungnya, memandang ke laut dan berkata perlahan, kerjasama ini bisa dijanjikan, sehingga patung bumi dari aula awan dapat mencapai patung surga secepat mungkin. Jika perang dimulai, patung bumi tidak ada gunanya. Di dalam pasukan kelas 2, patung surga adalah tulang punggung pertempuran, dan patung dewa adalah kekuatan intinya. Ini bukan hanya Kongres Nasional ke-9 kelas 2,
tetapi juga paviliun Kaisar Yuan. Begitu ucapan ini keluar, geng Qiuqian dan Ren terdiam. Akankah perang dimulai? Di mana perang akan dimulai jika Tuan Muda tidak ada di sini? Seolah-olah dia bisa melihat apa yang mereka pikirkan, Lu Qingfeng berkata perlahan, ketika kamu keluar, kamu akan mencapai Tuhan, dan kamu tidak akan terlalu lemah. Selain itu, orang-orang di paviliun di Yuan juga telah memasuki surga Yin Yang. Jika mereka bertemu, identitas adik seperguruan mungkin menimbulkan keraguan. Kamu juga harus bersiap untuk yang terburuk. Ren Geng dan Qiuqian sama-sama alis. Dalam hal itu, percuma bagi mereka untuk mencapai kekuatan Tuhan. Setidaknya mencapai batas. Paviliun Kaisar Yuan. Lu Qingfeng melanjutkan, paviliun Kekaisaran Yuan tidak begitu kuat sekarang. Tidak mudah bagi Kaisar Yuan Tiandi untuk dijebak oleh orang lain. Sekarang dia takut memiliki kekuatan untuk mendominasi, meskipun itu tidak vulgar. 3 putra Kaisar Yuan semuanya direduksi dari dominasi menjadi batas. Seluruh paviliun Kaisar Yuan, setiap kali berada di atas dewa, kekuatannya telah menurun 1 tingkat. Jika kamu benar-benar harus, kamu hanya bisa bertarung. Kami punya cara untuk menyelesaikan musuh Tuhan, sementara Tuhan membutuhkan pertimbanganmu. Dalam 100 tahun ini, yang terbaik adalah menyelesaikan sumber Gunung Wanshan di barat dan Gunung Tianshan Utara, dan berusaha untuk memenangkan sekelompok pasukan Tianzun. Lu Qingfeng berbicara dengan nada tenang. Bahkan jika menyangkut Kaisar Yuan Tiandi, tampaknya biasa saja. Geng Ren dan Qiuqian menghela nafas dalam hati mereka. Putra ini berbakat dengan teror. Samar-samar, Lu Qingfeng bahkan memberi mereka ilusi. Sama seperti Kaisar Dewa yang riang pada masa itu, sama seperti Kaisar Manusia pada masa itu. Untungnya, orang seperti itu bukanlah musuh. Identitas Tuan Kecil mungkin tidak terungkap. Qiuqian berkata perlahan, selain itu, apakah Anda dan orang-orang di belakang Anda akan memenuhi komitmen Anda? Kaisar Manusia terluka parah dan menghilang. Kami tidak bisa melindungi Tuan Kecil. Jika Anda memberikan Tuan Kecil ke paviliun di Yuan. Sekarang, haha, mendengar ini, Lu Qingfeng tersenyum. Aku tidak peduli bagaimana orang-orang di belakangku berurusan dengan Kaisar. Yang saya pedulikan adalah keselamatan adik laki-laki dan adik perempuan saya dan keselamatan anak-anak mereka. Anak mereka, Ye Xueqi sedang hamil. Lu Qingfeng tidak banyak bicara tentang itu, dan kemudian berkata, adik seperguruan, sebaiknya kamu bersiap untuk yang terburuk. Jika terungkap, Kaisar Yuan akan melakukan segala yang mungkin untuk membunuh adik seperguruan itu. Sudah terlambat untuk bersiap pada saat itu. Begitu ucapan ini keluar, Geng Ren dan Qiuqian tercengang. Adapun Kaisar Manusia, Lu Qingfeng berkata lagi, terpukul. Haha, Lu Qingfeng menggelengkan kepalanya, tapi dia tidak banyak bicara. Chou Qian dan Geng Ren sekarang menikmati kata-kata Lu Qingfeng. Kemajuan pesat. Tampaknya Lu Qingfeng telah membuat kemajuan lebih cepat dari Mu Yun. Tampaknya untuk melihat ide-ide mereka. Lu Qingfeng perlahan berkata, ini berbeda. Aku berbeda dari caranya, dan aku ditakdirkan untuk menjaganya dalam hidup ini. Seperti pohon besar, dahan dan daunnya subur, yang tidak dapat dipisahkan dari pembayaran diam-diam dari akarnya. Mu Qingyu seperti ini, dan aku juga. Lu Qingfeng berkata perlahan, meskipun dia adalah putra surga, dia lebih bergantung pada dirinya sendiri. Tidak dalam kekusutan ini, Lu Qingfeng berkata lagi, Anda mempersiapkan diri dengan hati-hati dan membuat grup yang terdiri dari 100.000 tentara Tianzun. 100.000. Ketika saya masih muda, saya bingung. Apakah kamu sedang bercanda? 100.000 makhluk surgawi. Apakah ada 100.000 dari 9 murid internal Tianzun kelas 2 teratas, tetua, dan semua orang? Tidak perlu mengumpulkan paviliun yang menutupi bulan, aula awan dan keluarga Uta, ditambah tempat yang diletakkan di Laut Antartika. Lu Qingfeng berkata dengan tenang, cobalah untuk bersiap. Kamu hanya perlu mengingat bahwa semakin banyak kamu bersiap, semakin aman kamu. Ketika mereka mendengar pidato itu, mereka mengangguk. Akhirnya, Ren Gang mau tidak mau berkata, apakah ada berita dari Tuhan? Kaisar Manusia, Lu Qingfeng berbisik, pria itu dan aku tidak tahu di mana dia berada. Mungkin dia sedang mencari jalannya sendiri. Semua orang tahu bahwa 9 kaisar surgawi, yang mengendalikan takdir, adalah kelas 1 dan tidak berani melawannya. Sepertinya hanya Kaisar Manusia yang mengendalikan takdir dan rencana untuk keabadian. Ketika Geng Ren dan Qiuqian mendengar ini,
Mereka terlihat aneh. Lu Qingfeng melambai dan berkata, kembali dan beritahu Suanyuan ke untuk lebih siap. Ini adalah misi dari satu denyut nadi Suanyuan untuk melindungi satu denyut nadi Kaisar Dewa Xiaoyao. Dan Muyun juga yang harus dijaga Suanyuan, bahkan yang paling banyak. Geng Ren dan Qiu Qian mengangguk dan menghilang. Lu Qingfeng berdiri dengan tangan tertahan, berdiri di atas karang, melihat ke kejauhan, dan tetap diam. Yang mulia, sebuah suara terdengar pada saat ini. Sosok itu jatuh, yang merupakan Suans yang dilihat Si Muyun di batas Kunsu di awal. Master Arai misterius, Suans Si, bagaimana persiapanmu? Sudah waktunya untuk melapor kepada Tuhan. Para dewa di sektemu siap untuk bangun. Bagus. Perlahan, Suans tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Tuan, itu adalah kumpulan dari semua upaya Anda selama bertahun-tahun. Apakah Anda benar-benar ingin mencurahkan? Ya, Lu Qingfeng berkata perlahan, saya mendirikan Jian Shenzong untuk hari ini. Masalah ini telah disiapkan sejak saya memasuki Changlan Wanji, hanya untuk hari ini. Suan Chezi menghela nafas ketika mendengar ini. Tuhan membayar terlalu banyak untuk Muyun. Tapi dia tidak mengerti kenapa. Pergi dan suruh mereka, siaga. Sampai saat itu, tidak ada yang bisa menemukan mereka. Ya, Suan Chezi melengkungkan tangannya dan menghilang. Lu Qingfeng masih berdiri di karang dan melihat ke kejauhan seolah-olah dia terus menunggu. Perlahan, ruang berfluktuasi, dan sosok keluar perlahan saat ini. Pria itu berpakaian putih, mengenakan jubah putih dan kerudung putih. Dia penuh semangat. Qingfeng, melihat pengunjung itu, Lu Qingfeng memberi hormat dengan hormat. Pria berbaju putih perlahan berkata, jangan khawatir, aku di sini. Aku khawatir karena kamu. Lu Qingfeng berkata dengan tenang. Begitu dia mengatakan ini, pria berbaju putih itu sedikit terpana. Meskipun saya memiliki hubungan kerja sama dengan Kaisar, saya bertemu dengan Anda di negeri dongeng pada waktu itu, tetapi seperti yang Anda katakan, Anda adalah murid saya, dan dia juga murid saya. Paviliun Pedang Ilahi ini adalah upaya seumur hidupku. Putriku juga berada di Paviliun Pedang Ilahi sekarang. Terlebih lagi, dia adalah menantu saya. Mengapa saya harus menyakitinya? Mendengar ini, Lu Qingfeng terdiam. Pria berbaju putih berkata dengan samar, semua yang saya lakukan adalah untuk Paviliun Pedang Dewa dan untuk Anda. Jangan berpikir bahwa jika aku berpisah dan bersatu, aku tidak memiliki perasaanku. Tapi kamu menipu dia. Lu Qingfeng berbisik, dia paling membencinya dalam hidupnya. Yang lain menipunya, tapi kau menipunya. Lagi pula, kamu tidak tahu bahwa dia gila dan gila karena kematianmu, dan merupakan musuh seluruh negeri dongeng. Mendengar ini, pria berbaju putih itu sedikit kaku, lalu menghela nafas, tapi itu juga bagian dari rencana Kaisar. Betulkah? Lu Qingfeng sepertinya bertanya, seolah dia bertanya pada dirinya sendiri lagi. Pria berbaju putih itu terdiam. Perlahan, pria berbaju putih itu melepas cadarnya, dan luka pedang muncul di mata kirinya, yang terlihat sangat mencolok. Wajah itu terlihat cukup tampan. Tidak ada kerusakan pada pria tampan itu karena luka pedang. Sebaliknya, itu menunjukkan postur yang sangat tampan. Namun, wajah itu sangat familiar. Jika Muyun dan kamu Sueki ada di sini saat ini, mereka akan tertegun. Bunuh Tianyan. Pedang pertama di dunia peri membunuh Tianyan. Muyun juga mantan penguasa peri Raja Yi. Bunuh Tianyan, yang akan memimpin ilmu pedang Muyun berdampak pada suara Muyun. Nie Tianyan tahun itu sudah mati di dunia peri. Tapi sekarang, muncul di sini. Lu Qingfeng melihat wajah itu dan berkata dengan santai, aku tidak tahu apakah Kaisar masih hidup atau sudah mati. Aku tidak tahu apakah persetujuanmu dengannya masih diperhitungkan. Hanya saja, aku ingin kau tahu. Jika kamu berani menghitungnya dalam rencanamu, aku akan membunuhmu. Dalam 1000 tahun, Lu Qingfeng akan menjadi Kaisar Pedang yang tak tertandingi. Nie Tianyan, kuharap kamu tidak mempermalukanku. Kata-kata Lu Qingfeng jatuh, sosoknya melintas dan menghilang. Saat ini, Nie Tianyan sedang berdiri di tepi laut, tetapi pemandangan muncul di benaknya. Oh, Tuan, kamu luar biasa. Aku ingin menjadi peri pedang yang kuat sepertimu. Tuan, kumpulan ilmu pedang ini terlalu sederhana. Saya ingin mengubahnya. Tuan, adik perempuan bela diri menggertak saya hari ini. Anda mewariskan keterampilan pedang putri Anda yang baik kepada saya. Adegan demi adegan, muncul di depan kami. Nie Tianyan menghela nafas perlahan. Muer,
Tuan, aku berbohong padamu, tapi aku juga memperlakukanmu sebagai murid. Nie Tianyan Yuyu jalan. Pada saat ini, ruang berfluktuasi. Sesosok tubuh, berpakaian compang camping dan sepasang sandal jerami, dengan rambut panjang acak-acakan, keluar seperti pengemis di pinggir jalan. Jika Anda bisa melangkah melewati ruang, orang ini setidaknya setingkat dewa. Tapi, gaun yang tidak aktif itu sangat sulit untuk dipuji. Paviliun Tianji, Wang Jiantong. Melihat pengunjung itu, Nie Tianyan tersenyum dan berkata, Anda juga juru bicara Paviliun Tianji. Penampilan ini tidak takut untuk menghina reputasi Paviliun Tianji Anda. Mendengar ini, Wang Jiantong menyeringai. Hei, aku tidak peduli. Wang Jiantong berkata sambil tersenyum, saya tidak takut dibunuh oleh kaisar ketika saya membawa kalian semua ke dunia manusia dan mengambil 9 menantu perempuan kaisar. Saya tidak takut pada orang-orang tua keras kepala itu di paviliun. Paviliun Tianji. Pada hari ke-9, selain paviliun Kaisar Yuan, Wang Jiantong duduk dan bersandar di karang, dengan malas. Selama bertahun-tahun, kamu telah terlibat dalam urusan 10.000 perbatasan. Saya mengatakan bahwa perselisihan di dunia tidak ada hubungannya dengan paviliun Tianji Anda, tetapi diam-diam, itu semua adalah gangguan. Wang Jiantong tersenyum begitu dia mengatakan ini. Kamu tidak benar. Jika paviliun Tianji benar-benar tidak campur tangan dalam apapun, itu akan dihancurkan sejak lama, dan tidak akan berdiri selama ribuan tahun. Apa yang kami lakukan adalah melakukan sesuai dengan demonstrasi cermin Tianji, tetapi kami tidak melakukan apapun dengan sengaja. Mendengar ini, Nie Tianyan menangis dan tersenyum. Apakah sudah ada berita? Ya, Wang Jiantong berkata sambil tersenyum, cermin Tianji menempati urutan ke-11 di antara 13 harta paling berharga dari banjir dan kelaparan. Tidak ada keterampilan lain. Ini masih sangat sederhana. Melihat Nie Tianyan, Wang Jiantong berkata lagi, apakah kamu benar-benar ingin menghitung hidupmu? Menurutku hasilnya tidak akan terlalu bagus. Berhenti bicara omong kosong. Ini dijanjikan untukmu Paviliun Tianji. Saat Nie Tianyan mengguncang telapak tangannya, sebuah segel giok jatuh. Wang Jiantong melihatnya, berbalik untuk menerimanya, menyeringai dan berkata, cintamu adalah urusanmu, dan aku tidak bisa mengendalikannya. Adapun hasilnya, itu saja. Kata-kata Wang Jiantong jatuh dan melemparkan sebuah gulungan. Telapak tangannya mengambil gulungan itu. Wang Jiantong berkata sambil tersenyum, Paviliun Tianji, hitung Tianji. Tidak akan ada kesalahan dalam hasil ini. Bunuh Tianyan. Anda telah mencapai tubuh pedang. Di masa depan, Anda akan dapat meminta master, atau menjadi kaisar. Pikirkan sendiri. Kata-kata Wang Jiantong jatuh, sosoknya melintas dan menghilang. Nie Tianyan memegang gulungan itu di tangannya, persendiannya sedikit terangkat, darahnya menghalangi, dan wajahnya kusut. Lihat atau tidak, perlahan, Nie Tianyan tersenyum pahit. Sudah diputuskan. Apa yang kamu takutkan? Nie Tianyan melambaikan telapak tangannya dan gulungan itu melayang di depannya. Subjudul Dao Dao muncul pada saat ini, perlahan, berubah menjadi asap yang mengalir dan menghilang. Tapi kata-kata di atasnya terukir di hati Nie Tianyan. Begitulah, Nie Tianyan tersenyum pahit dan bergumam, sepertinya hasilnya masih tergantung padaku. King Feng, Sueki, Muer. Nie Tianyan berbisik, pilihanku. Nie Tianyan memandang ke laut di depan dan diam. Seperti patung, berdiri di sana untuk waktu yang lama. Gurun Timur, Aula Awan. Puluhan ribu master tertinggi, mulai mobilisasi. Masuk ke tempat rahasia, meningkatkan budidaya. Berita itu menyebar seperti api. Seluruh Aula Awan sibuk. Suan Yuanke melihat sekeliling alun-alun, dan bayang-bayang berkumpul. Dia tidak bisa tidak melihat Qiu Qian dan Geng Ren. Itu janji. Bagaimana kalau orang Uta mengadu domba kita? Suan Yuanke juga bertanya-tanya. Uta begitu baik, bagikan keajaiban dengan mereka di kuil awan. Apakah kamu sedang bercanda? Qiu Qian berkata dengan tegas saat ini, tidak. Bagaimana kamu tahu? Tidak, Suan Yuanke mencibir. Suan Yuanke, saat ini, Ren Gang berkata dengan positif, jangan main-main sepanjang hari. Setelah 100 tahun berlalu, Tuan Muda mungkin menghadapi krisis hidup dan mati. Kamu sebaiknya bergegas dan meningkatkan kultivasimu. Lagi pula, di Gunung Kuno Wujian, bagaimana bisa 9 hewan liar mau dijual? Masalah ini perlu kamu tangani. Setelah 100 tahun berlalu,
hidup dan mati Tuan Muda adalah antara kau dan aku. Mendengar ini, Xuan Yuanke tertegun. Apakah ini sangat menegangkan? 9 hewan liar meninggalkan benih mereka dan membuat segel rahasia hidup dan mati dengan Muyun. Tapi Muyun terlalu lemah. Mereka mungkin tidak akan melakukannya. Lalu keadaan seperti apa yang akan mereka capai? Ini, Xuan Yuanke menghela nafas dan berkata, mungkin melampaui Tuhan. Melampaui Tuhan, mencapai batas. Qiu Qian dan Geng Ren tertegun. Selama 100 tahun, Muyun tidak bisa melakukan ini meski dia terbang. Dengan kata lain, kemungkinan besar 9 hewan liar itu tidak laku. Apa yang harus saya lakukan? Qiu Qian dan Geng Ren diam-diam marah. Aku membenci diriku sendiri. Saya kehilangan banyak dalam perang pertama. Jika tidak, keduanya adalah master. Bahkan jika Kaisar ke-9 bergerak, dia mungkin bisa melindungi integritas Muyun. Sekarang, kita harus memanfaatkan waktu untuk mempromosikan apa yang bisa dipromosikan bersama. Mereka bergegas pergi, dan Yun Sen Wei mengikuti. Xuan Yuanke melihat pemandangan ini dan merasa termenung di dalam hatinya. Apa masalahnya? Bulan merah sekarang datang. Di bawah kelembapan tahun-tahun ini, bulan roh merah juga semakin fleksibel. Xuan Yuanke melihat bulan roh merah, memegang tangan batu giok dengan erat dan bergumam, saya pikir masih ada banyak waktu, tetapi sekarang tampaknya tidak ada banyak waktu. Beberapa hal, aku juga perlu bersiap. Kamu bersama Jiu Tianwei. Jangan lari-lari. Qiling Yue tercengang saat melihat Xuan Yuanke, yang selalu suka bercanda, yang begitu serius hari ini. Apa yang terjadi? Bukan masalah besar. Lagi pula, jangan khawatir sekarang. Xuan Yuanke berbisik, bagaimanapun caranya, aku akan melindungimu sepenuhnya. Bulan merah bergerak di hati. Meskipun Xuan Yuanke tidak memiliki bentuk positif di mulutnya sepanjang hari. Dia suka leluconnya. Mereka tidak formal. Tiba-tiba, Xuan Yuanke menjadi serius. Dia tidak beradaptasi dengan itu. Beberapa hal yang tidak bisa kukatakan. Xuan Yuanke berkata lagi, Muyun, kamu harus cepat dewasa. Bulan roh merah menutupi mulutnya dan berkata sambil tersenyum, suamiku, jika bukan karena Muyun, aku khawatir orang tuaku dan aku akan mati. Muyun telah bekerja keras selama bertahun-tahun. Meskipun dia telah membawa kita di bawah komandonya, dia tidak pernah meminta apapun. Jika itu karena Muyun, lepaskan. Mendengar ini, Xuan Yuanke mengangguk. Istri yang baik, di mataku, kamu lebih cantik dari batu giok hijau itu dan kamu Sueki. Fasih, kata-kata Qiling Yue jatuh, memeluk Xuan Yuanke dengan erat dan bergumam, pasangan kita juga bergantung pada hidup dan mati dengan Ola Awan. Ya, Xuan Yuanke mengangguk. Ola Awan, setelah perubahan besar, menjadi stabil dan menjadi kekuatan kelas 3 yang nyata. Tetapi waktu stabil hanya lebih dari 10 tahun, yaitu mulai berubah lagi. Dan perubahan ini membuat 3 tingkat utama Gunung Wanshan di barat dan sumber Gunung Tianshan Utara menjadi takut. Sekarang Cloud Hall tidak seperti sebelumnya. Kombinasi pavilion yang menutupi bulan dan aula awan telah meletakkan area yang luas di wilayah Laut Antartika dan berkembang dan meluas. Istana Huangji, Sekte Roh Ganas, Klan Binatang Tanduk Emas, Klan Singa Huolin, dan Gerbang Tianman semuanya merasakan tekanan besar. Tekanan itu membuat mereka hampir kehabisan napas. Aula awan, semakin mereka ingin bergerak, mereka tidak bisa bergerak sama sekali. Sekarang di aula awan, ada pria kuat dengan 4 dewa. Mereka pergi mencari sesuatu. Itu sama sekali tidak mencari masalah. Tapi untuk mati, untuk sementara waktu, selain jurang, di sekitar jurang itu melonjak. Semua ini tidak ada hubungannya dengan Muyun. Muyun, yang berada di wilayah surga Yin Yang dan di wilayah Tianzun, kini telah mencapai tengah Tianzun, dan kekuatannya telah meningkat pesat. Ledakan, raungan terdengar pada saat ini. Di antara sebuah lembah, suara ledakan menyebar, dan beberapa jeritan terdengar saat ini. Sosok dalam pakaian tinta melayang pergi. Di tengah kaisar, lemah. Pada saat ini, sosok Muyun pergi, dan ada 3 mayat di tempatnya, dengan darah mengalir keluar. Hari-hari ini, dia berada di antara pegunungan dan hutan dan tidak pergi. Mencapai tengah yang diberkati, Li Yuansheng dan Wang Tianhua tidak tahu. Dan dia mengambil kesempatan ini untuk membunuh beberapa murid pavilion pedang ilahi. Dia menyesali dirinya sendiri. Selama periode waktu ini, Muyun terus melahap, dan nafas di tengah Tianzun juga menjadi stabil.
Promosi seperti itu membuatnya paling nyaman. Melahap dan memurnikan darah. Mu Yun sekarang dapat yakin bahwa dia berasal dari ayah dan ibunya. 2 set, sehingga dia dapat sangat meningkatkan kekuatannya dan dengan cepat meningkatkan wilayahnya di bawah menelan. Kecepatan seperti itu memuaskannya. Lagi pula, peningkatan kecepatan ini tidak akan meninggalkan gejala sisa. Di sisi lain, dengan kepergian Mu Yun, selusin sosok mengerumuni ketiga tubuh itu. Sial, orang pertama adalah Li Yuansheng. Li Yuansheng melihat tubuh di tanah dan tidak bisa menahan omelan. Sial, sial, Li Yuansheng tidak bisa menahan diri untuk berteriak, bajingan ini, aku akan memotongnya ribuan kali dengan tanganku sendiri. Selain itu, mata Wang Tianhua berbinar. Tidak bisa terus menjadi pasif. Wang Tianhua berkata dengan dingin, tidakkah menurutmu ini adalah tim kelima? Pada orang ini, cara membunuh orang menjadi semakin canggih, yang membuktikan bahwa dia telah meningkat dalam setiap serangan. Dalam 10 hari ini, 4 atau 5 tim dari mereka telah mati. Mereka sama sekali tidak melihat bayangan Mu Yun. Bajingan ini, kecepatan promosinya terlalu cepat. Apalagi kematian 4 atau 5 tim menjadi semakin menyedihkan. Sekelompok orang ini, yang bahkan tidak bereaksi sama sekali, dibunuh oleh Mu Yun. Ini membuktikan bahwa kecepatan Mu Yun sangat cepat sehingga mereka tidak bisa merespon sama sekali. Jika kita melanjutkan, lebih banyak orang akan mati. Dari ratusan pertama, hanya tersisa lebih dari 70 orang. Jika Anda melanjutkan, Anda akan mati. Dan akankah Mu Yun mencapai tahap selanjutnya dari Tianzun saat ini? Jika Anda benar-benar mencapai tahap selanjutnya dari ketuhanan, itu akan menjadi masalah yang lebih besar. Lainnya, jika Anda dapat meningkat sekali dalam 100 tahun, Anda adalah seorang jenius. Tapi ini tidak bisa dibandingkan dengan Mu Yun. Pria ini telah membuktikannya. Dia bukan orang biasa. Ayo, orang-orang mereka akan mati. Kita harus menemukan cara untuk memancingnya keluar dan membunuhnya lagi. Li Yuansheng juga berkata saat ini, jika dia memakan orang-orang kita, bahkan jika dia membunuhnya, saudara Zhu Yuan tidak akan membiarkan kita pergi. Ya, saat ini, mereka dalam kekacauan. Namun di sisi lain, Mu Yun sedang mencari aliran gunung dan berhenti untuk beristirahat. Pedang bayangan dinding, 4 gerakan pedang peniup salju, pedang kaisar 1000 bintang, pedang memancing bulan dan pedang matahari gantung sudah cukup kuat. Sayangnya, sekarang, ada kekurangan pedang sihir. Mu Yun membunuh hampir 20 orang selama periode ini. Orang-orang itu bukan tanpa pedang tertinggi tingkat Tianpin, tetapi mereka tidak puas. Tidak terasa nyaman saat digunakan. Bahkan pedang Dewa Tianpin dapat dibagi menjadi tinggi dan rendah. Perasaan ini tidak begitu nyaman. Mu Yun sekarang membutuhkan pedang suci Tianpin. Lagi pula, roh pedangnya telah mencapai tingkat dewa. Ini akan meningkatkan ilmu pedangnya ke tingkat yang tinggi. Dan anggar juga merupakan arah latihan terpentingnya sekarang. Setelah memikirkannya, Mu Yun memutuskan untuk menggunakan pedang Dewa Cixingtian untuk saat ini. Meskipun pedang ini adalah produk lokal tingkat artefak tertinggi, ia memiliki banyak kombinasi dengannya. Memiliki pedang ini membuatnya merasa bahwa kekuatan di tubuhnya dapat dimainkan. Li Yuansheng dan Wang Tianhua, alam Tianzun selanjutnya. Jika aku bertemu 2 orang, aku akan kalah. Sekarang, karena mereka ingin membunuhku, mari kita lihat siapa yang bisa membunuh siapa. Mu Yun bisa menyembunyikan nafasnya. Poin ini, Li Yuansheng dan Wang Tianhua, benar-benar tidak terduga. Dengan cara seperti itu, dia bisa menghabiskan hidupnya bersama mereka di sini. Ini baru lebih dari 10 hari. Bahkan jika Zhu Yuan menemukan istana Yang Yun, mereka mungkin tidak masuk. Dia benar-benar membunuh lusinan orang ini di sini, dan mencapai tahap selanjutnya dari Kaisar, yang sudah dekat. Saat ini, Mu Yun sangat damai. Pikiran dan jiwa bersatu, dan pola susunan dipadatkan. Hari-hari ini, dia terus menyempurnakan pola susunan, berharap untuk memperkuat susunan ular, kura-kura, dan lembu yang ilahi. Itu hanya sebuah arai. Lagi pula, ini tidak seperti meningkatkan kultivasi. Untuk meningkatkan kultivasinya, dia bisa mengandalkan kekuatan menelan dan memurnikan pembuluh darah. Tapi arai benar-benar perlu diakumulasikan sedikit demi sedikit. Saya tidak terburu-buru tentang masalah ini. Setelah istirahat Mu Yun, dia ingin memulai lagi. Saat ini, Mu Yun sangat berhati-hati. Li Yuansheng dan Wang Tianhua sangat menderita sehingga mereka tidak bisa tidak berdaya sepanjang waktu.
Dia juga harus berhati-hati. Perlahan, Mu Yun melihat sekeliling dan bergerak maju perlahan. Segera, 3 sosok muncul di depan Mu Yun. Ketiga pria itu, sekarang berhati-hati, melihat sekeliling. Mulut Mu Yun sedikit terangkat. Sosok itu tidak aktif. Mu Yun melihat sekeliling dengan sangat hati-hati saat ini. Pastikan tidak ada orang lain. Dalam sekejap, kecepatan Mu Yun semakin cepat. Pedang peniup salju. Roh pedang dingin mengamuk saat ini. Aliran embun beku menusuk keluar. Ketiga pria itu, tampak bingung, berbalik dan lari. Tapi salah satunya, lebih lambat, masih tertusuk oleh pedang Mu Yun. Dua lainnya panik. Mereka hampir mati ketakutan saat melihat Mu Yun. Melihat pemandangan ini, mata Mu Yun sedikit berubah. Ada yang salah. Sekelompok orang yang telah dia bunuh sebelumnya tercengang, tetapi mereka tidak terlalu bingung. Ketiga orang ini sangat bingung sehingga mereka pasti tahu apa yang telah dia lakukan. Dan mengetahui bahwa semua yang telah dia lakukan hari ini masih di sini, berkeliaran, bukankah itu mencari kematian? Tapi karena kamu mencari kematian, apa yang kamu takutkan sekarang? Hampir sesaat, Mu Yun tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berjalan kembali. Keluar, membuka, teriakan terdengar pada saat ini. Tiba-tiba, dalam jarak beberapa kilometer, sebuah cahaya muncul. Pada saat cahaya naik, Mu Yun merasa tubuhnya sangat tertekan. Himpunan, Mu Yun, akhirnya menunggumu. Suara pengukuran yin terdengar saat ini. Di antara suara itu, puluhan sosok datang dari segala arah. Dua yang pertama adalah Li Yuansheng dan Wang Tianhua. Pada saat ini, mereka melihat Mu Yun dengan bayangan yang mengerikan di mata mereka. Mu Yun memandang puluhan orang di sekitarnya, tapi matanya bergerak. Orang-orang ini, orang jahat. Saya ceroboh. Mereka berpikir bahwa jika mereka tidak dapat menemukan nafas mereka sendiri, mereka tidak dapat menyergap diri mereka sendiri. Sekarang tampaknya orang-orang ini benar-benar terpaksa bergegas. Saat ini, arai ada di mana-mana. Li Yuansheng bersenandung, kali ini, kamu benar-benar tidak punya jalan di surga. Mata Mu Yun acuh tak acuh. Benar-benar berpikir begitu, bisakah kamu membunuhku? Mu Yun menyeringai sekarang. Di masa kaisar selanjutnya, hanya ada dua. Aku tidak boleh mati. Ketika Li Yuansheng dan Wang Tianhua mendengar ini, mata mereka sedikit berubah, dengan sedikit ketidakpedulian. Bajingan ini, selama ini masih ngomong kasar. Mu Yun melambaikan telapak tangannya dan berkata sambil tersenyum, baru-baru ini, aku telah mengasah susunannya. Susunan sapi kura-kura ular dewa ini, kamu juga bisa mencicipinya. Saat dipegang dengan satu tangan, pola larik ada di mana-mana. Arai ular sapi kura-kura. Arai menyebar dengan cepat. Siulan dan rengekan terus berdering saat ini. Pada saat ini, sepertinya semuanya gelap. Ular ganas, kura-kura raksasa, dan ternak liar keluar satu persatu saat ini. Hanya saja kali ini, ketiga binatang yang tampak aneh itu menjadi lebih ganas. Situasi ini membuat orang merasa dan mata mereka bergetar. Arai Mu Yun setidaknya merupakan arai lanjutan. Di antara mereka, memang ada sederetan penyihir yang menyergap Mu Yun. Tapi yang saya pelajari hanyalah arai perantara. Tidak apa-apa menjebak Mu Yun untuk sementara waktu. Tidak realistis ingin membunuh Mu Yun. Melihat pemandangan ini, Li Yuansheng dan Wang Tianhua mendengus dingin. Tunggu kerumunan, libatkan ketiga binatang buas itu. Li Yuansheng segera memerintahkan, selama kamu menjerat binatang itu, Mu Yun dan aku akan membunuhmu. Susunan besar ini akan menerobos tanpa serangan. Ya, tiba-tiba, puluhan orang berpencar, terbagi menjadi beberapa tim, dan membunuh mereka di bawah kepemimpinan beberapa penguasa surgawi. Meski ketiga binatang buas itu sulit dihadapi, mereka tetap tidak masalah jika terjerat oleh puluhan orang. Selama Li Yuansheng dan Wang Tianhua membunuh Mu Yun, susunannya akan rusak. Tanpa susunan kontrol Mu Yun, susunan besar ini, betapapun kuatnya, mudah dihancurkan. Pada saat ini, Li Yuansheng dan Wang Tianhua, memegang tentara sihir, menatap Mu Yun, dengan kesempatan membunuh yang dingin di mata mereka. Pedang Dewa Cixingtian ada di tangan, dan mata Mu Yun juga waspada. Di tengah Tianzun, tangani dua Tianzun selanjutnya. Dia mungkin tidak kalah, apalagi dia bukan tanpa kartu. Pada saat ini, Mu Yun keluar dengan mata dingin. Li Yuansheng dan Wang Tianhua bahkan lebih marah saat melihat pemandangan ini. Mu Yun tidak takut sama sekali. Di tengah kaisar, dia ingin bersaing dengan mereka.
Apa yang dipikirkan Mu Yun? Apakah Anda benar-benar berpikir Anda dapat melakukan apa saja ketika Anda mencapai kerajaan tengah surga? Tombak muncul di tangan Li Yuansheng. Di tangan Wang Tianhua, palu meteor terkondensasi. Prajurit ajaib di tangan mereka melepaskan nafas Tao yang kuat. Pada saat ini, mata Mu Yun bergerak. Waktu pendakian, cahaya mengembun. Dua sosok, bersenjatakan tentara sihir, membunuh Mu Yun. Begitu tombak keluar, Li Yuansheng tampak seperti angin yang mengalir saat ini. Dia sangat cepat dan pembunuh. Di sisi lain, Wang Tianhua juga ada di sekujur tubuh, dan kekuatannya kohesif. Pada saat ini, palu meteor meledakkan cahaya hitam yang aneh, dan palu langsung mengenai Mu Yun. Pedang peniup salju. Satu pedang menusuk, Mu Yun sangat cepat saat ini. Kong, udara dingin dilepaskan saat ini. Tombak dan palu bersinar terang saat ini. Raungan itu memecahkan, gendang telinga orang. Mata Mu Yun bergerak dan sosoknya mundur. Lengannya sedikit gemetar saat ini. Kekuatan Li Yuansheng cepat, akurat, dan kejam. Kekuatan Wang Tianhua setebal gunung. Bersama-sama, mereka memiliki rasa yang sempurna. Masalah, dengan omelan rendah, kekuatan Mu Yun berkumpul naik turun. Gaya pedang Kaisar 1000 bintang. Dalam sekejap, pedang berkumpul. Kekuatan di tubuh Mu Yun dilepaskan saat ini. Roh pedang ilahi, kumpulkan pedang Dewa Langit bintang merah. Di antara cahaya terang pedang, sosok kekar terintegrasi ke dalam pedang panjang. Memotong, gaya pedang 1000 bintang Kaisar penuh dengan pedang Qi dan naik ke langit. Ilmu pedang kental pada saat ini. Momentum Mu Yun sangat padat. Meletus. Boom, pedang Qi diringkas menjadi satu baris dan tersebar di sekitar Mu Yun. Ketika Li Yuansheng dan Wang Tianhua melihat pemandangan ini, wajah mereka menjadi dingin. Mu Yun ini benar-benar ancaman besar. Roh pedang tingkat dewa di tengah surga. Jika putra ini tiba di tahap akhir Kaisar, sekarang mereka akan mati. Li Yuansheng memandang Wang Tianhua dan mengangguk. Membunuh. Minuman rendah terdengar, dan kecepatan mereka meningkat tajam saat ini. Cahaya tombak berkedip, mengembun menjadi ular panjang, melilit dan memotong ke Mu Yun. Palu meteor, seperti beruang yang ganas, meraung dan meraung, membunuh Mu Yun. Boom, boom, sejenak, langit dan bumi tampak benar-benar meledak saat ini. Saat ini, arai terpengaruh. Susunan dewa tertinggi perantara itu dipecah menjadi satu. Sial, pada saat ini, kedua sosok itu mundur. Itu adalah Li Yuansheng dan Wang Tianhua. Li Yuansheng memarahi rendah, menatap telapak tangannya, gumpalan darah, berdetak dan berdetak. Dia terluka oleh Mu Yun. Wang Tianhua juga takut ceroboh saat ini. Kekuatan Tao kental, nafas Mu Yun terus berubah saat ini. Roh pedang ilahi, kuat. Wang Tianhua dan Li Yuansheng meremehkannya. Bunuh anak ini. Mata Li Yuansheng merah saat ini. Mu Yun harus mati. Melihat mereka membunuh lagi, Mu Yun tersenyum. Tampaknya Li Yuansheng dan Wang Tianhua tidak terlalu menonjol di tahap akhir Tianzun. Dalam hal ini, dia tidak perlu takut. Hari ini, sepertinya kamu akan mati. Sebuah kata jatuh, sudut mulut Mu Yun retak, dan senyuman muncul. Pedang bulan. Pedang itu seperti mencari bulan di laut, mematahkan fluktuasi sumber 4 minggu. Kecepatan awan penggembalaan meningkat pesat saat ini. Cahaya pedang juga meningkat saat ini. Membunuh. Saat ini, Mu Yun mulai menyerang. Dong, ledakan tumpul terdengar, dan tombak Li Yuansheng menjerat pedang Mu Yun saat ini. Wang Tianhua, yang akan datang. Saat Li Yuansheng sedang minum, Wang Tianhua tiba-tiba muncul dengan palu meteor di tangannya. Sebuah palu memukul Mu Yun secara langsung. Sial, Mu Yun memarahi rendah. Saat ini, Li Yuansheng mencibir, saya berharap Anda dipalu menjadi lumpur daging oleh Wang Tianhua. Melihat, kecepatan Wang Tianhua semakin cepat dan semakin cepat, hampir mendekati Mu Yun. Saat ini, kutukan di wajah Mu Yun berubah menjadi cibiran. Betulkah? Mu Yun mendesis dan melangkah keluar. Raung Huang Lei, satu kata jatuh dan satu pukulan langsung mengenai. Guntur memenuhi tubuh Li Yuansheng dalam sekejap. Saat ini, Li Yuansheng lumpuh. Mu Yun tidak mengatakan sepatah kata pun dan memukulnya langsung. Bang! Ledakan terdengar. Seluruh tubuh Mu Yun penuh dengan nafas. Pada saat ini, seluruh pribadinya sepertinya telah berubah. Penuh dengan kekuatan guntur dan kekuatan sombong. Inilah aku yang sebenarnya. Mu Yun menyeringai. Saat ini,
Li Yuansheng merasa seolah-olah dia melihat senyum kematian. Mu Yun saat ini terlalu mengerikan. Ledakan tumpul terdengar pada saat ini. Bahkan jika Wang Tianhua ingin berhenti saat ini, dia terlalu dekat untuk berhenti. Palu raksasa itu mengenai Li Yuansheng tepat di punggungnya. Darah terus berdetak. Seluruh tubuh dan punggung Li Yuansheng berubah menjadi genangan darah dan daging. Meletus. Mu Yun melangkah mundur dan minum sepatah kata pun. Tubuh boom. Li Yuansheng meledak saat ini. Wang Tianhua tidak menyangka bahwa Mu Yun telah membantu sampai sekarang. Gelombang ledakan menyapu pada saat ini. Wajah Wang Tianhua memucat dan sosoknya mundur dengan keras. Tapi tubuh Li Yuansheng benar-benar hilang antara langit dan bumi. Kau satu-satunya yang tersisa. Kamu sengaja menunjukkan kelemahan. Mata Wang Tianhua ketakutan saat ini. Mu Yun sengaja menunjukkan kelemahan mereka. Orang ini sudah terlambat untuk melihat sekarang. Mu Yun tersenyum dan berkata, kematian Li Yuansheng sangat menindas. Bagaimana kalau membuat kematianmu lebih nyaman? Kekuatan tubuh Dharma tertinggi adalah landasan yang menentukan kekuatan tiga alam tertinggi, duniawi dan surgawi. Sayangnya, tubuh Dharma tertinggi Anda tidak sekuat tubuh saya. Langkah ini, yang kupelajari baru-baru ini, seharusnya bisa membantumu, kurasa. Begitu dia mengatakan ini, wajah Wang Tianhua sedikit berubah. 3, 3, 3. Sebuah kata jatuh, dan Mu Yun mengangkat tangannya dan meraih kehampaan, seolah-olah dia akan memegang sesuatu. Perlahan, Wang Tianhua akhirnya melihatnya. Saat tangan Mu Yun menggenggam erat, kekuatan di tubuhnya mengalir. Cahaya, pada saat ini, mekar sepenuhnya. Nafas yang kuat, mengalir. Itulah kekuatan guntur. Pada saat ini, kekuatan guntur memadat menjadi api. Api dan ombak menyatu menjadi pisau panjang. Pisau panjang setinggi ratusan kaki, dengan gemuruh-gemuruh dan api di mana-mana. Wajah Wang Tianhua terkejut. Lari. Hampir seketika, otak Wang Tianhua melontarkan kata seperti itu. Saat ini, satu-satunya cara adalah lari. Tidak berlari adalah jalan buntu. Pada saat ini, kekuatan Wang Tianhua berkumpul di sekujur tubuhnya. Tapi ini ada dalam susunan sapi kura-kura ular dewa. Lari, kemana kamu pergi? Jejak keputusasaan muncul di hati Wang Tianhua. Semua datang padaku. Wang Tianhua meraung saat ini. Mu Yun masih memadatkan pisau raksasa saat ini. Pedang guntur, cahaya berkedip-kedip. Boom, lapisan cahaya, terus-menerus berkumpul. Bumi berguncang saat ini. Dengan ledakan Wang Tianhua, semua orang juga melihat pisau guntur di atas langit. Sosok-sosok berkumpul di sekitar Wang Tianhua saat ini. Semua tangan, aku akan melawan pisau ini bersama-sama. Wang Tianhua berkata, apa yang kamu ragukan? Apakah kamu menunggu untuk mati? Ayo, minuman rendah ini membuat semua orang bereaksi sepenuhnya. Lusinan tokoh mencoba yang terbaik satu persatu untuk mengumpulkan perisai besar kekuatan sumber dan memblokirnya di depan Anda. Melihat pemandangan ini, mata Mu Yun menjadi tenang. Jadi Anda bisa menahan serangannya. Pisau Kaisar Guntur Merah, potong. Sebuah kata jatuh, dan pisau panjang yang terkondensasi dari udara tipis berkelap-kelip saat ini. Pisau raksasa, jatuh. Boom, di seluruh bumi, raungan meledak. Sosok di depan Wang Tianhua meledak dan berubah menjadi kabut darah saat ini. Melihat pemandangan ini, Wang Tianhua benar-benar terpana. Bagaimana mungkin? Bagaimana ini bisa terjadi? Saber Mu Yun bahkan membawa jejak serangan di tingkat alam dewa tertinggi di surga. Fluktuasi yang mengerikan ini, dia hanya melihatnya di saudara Zuyuan. Boom, boom, untuk sesaat, susunan kuno meledak dengan raungan. Sosok itu sama sekali tidak bisa menahan serangan Mu Yun. Mu Yun tidak peduli tentang itu. Daomang, pisahkan perisai sumber dan pisahkan angkanya. Dan bilah yang jatuh di tubuh Wang Tianhua tidak kuat. Pada saat ini, seluruh tubuh Wang Tianhua, kekuatan sumber berkumpul, dan palu meteor membombardirnya terus-menerus. Pada saat ini, tenda pisau akhirnya putus sama sekali. Diblokir, Wang Tianhua tertegun dan tidak bisa menahan tawa. Diblokir, haha, Mu Yun, kamu mati, mati. Wang Tianhua tampak ganas saat ini. Tetapi pada saat ini, sebuah sosok datang. Itu Mu Yun. Di tanah, retakan menyebar. Mu Yun berjalan menuju Wang Tianhua dan berkata sambil tersenyum, orang-orangmu sudah mati. Bagaimana denganmu? Saya, Wang Tianhua bersenandung, aku akan membalaskan dendam mereka dan membunuhmu.
Sampai sekarang, bisakah kamu masih mengerahkan kekuatan tadi? Saat ini, Wang Tianhua tiba-tiba menjadi sangat percaya diri. Siapa yang bilang kamu tidak bisa? Telapak tangan Mu Yun bergerak dan pisau petir, yang muncul di tangan kanannya saat ini. Bukan, sangat kecil, menakut-nakuti siapa? Itu bukan gertakan. Mu Yun mengucapkan sepatah kata dan menariknya keluar dengan satu tangan. Hanya pisau guntur sepanjang 1 meter yang menyatu saat ini. Bang! Ledakan yang dalam terdengar saat ini. Tubuh Wang Tianhua berdiri diam. Dari tengah alis, ada bekas darah. Noda darah menyebar, dan tubuh Wang Tianhua berangsur-angsur terbelah menjadi 2. Pada saat ini, di dalam susunan, bumi benar-benar retak sejauh beberapa kilometer. Seperti ladang api penyucian, Mu Yun melihat sekeliling dan melihat 3 binatang buas. Saat ini, mereka semua berdiri di samping Mu Yun dan berhati-hati. Dengan embusan, Mu Yun tiba-tiba berlutut ke tanah, terengah-engah dan pucat. Yuan Li berlebihan. Mu Yun tersenyum pahit saat ini. Dia tidak menyangka Yuan Li akan menarik terlalu banyak. Ada 4 tingkat EREI Sentijue, yang menyesuaikan latihan dengan puncak Tuhan. Yang ketiga adalah serangan dari 5 rumusan Dharma. Pedang guntur merah adalah cara ketiga. Cara ketiga ini sangat ampuh. Namun, untuk penyerapan dan konsumsi kekuatan sumber, itu berlebihan. Sepertinya aku harus berhati-hati. Sekali, kekuatan sumber disimpan. Tapi yang kedua kalinya, itu berbahaya. Bahkan jika kekuatan sumbernya selalu pulih dengan sangat cepat, itu tidak dapat menahan konsumsi seperti itu. Selain itu, semakin kuat pedang Kekaisaran Guntur Merah menyerap kekuatan sumber, semakin kuat Ki membunuh dan memotong. Pada saat ini, Mu Yun duduk dengan lutut disilangkan. Sekitar, hampir 100 mayat manusia penuh dengan esensi, Ki dan roh, dan otak mengalir ke tubuh Mu Yun. Setelah semua ini, Mu Yun tidak khawatir dan langsung mencernanya. Meskipun pertempuran itu diisolasi dari susunan sekitarnya, itu juga menimbulkan sensasi yang luar biasa. Setelah ditemukan, condongkan tubuh. Sekarang dia tidak bisa menghadapi lawan yang menghormati alam Dewa Tengah. Bumi berantakan, dan bayangan Mu Yun berangsur-angsur menghilang saat ini. Mu Yun memilih arah dan bergegas ke tempat Zuyuan dan yang lainnya pergi sebelumnya. Istana Yang Yun, tapi ini tempat yang bagus. Anda tidak bisa menyerah. Tapi hampir sebulan telah berlalu. Saya tidak tahu apakah Zuyuan dan yang lainnya sudah membuka istana Diang dan memasukinya. Mu Yun berpikir dan maju. Di gunung yang sunyi, orang mati benar-benar diabaikan saat ini. Sementara itu, di sisi lain, di tanah pegunungan, semua sosok bertemu. Melihat dengan hati-hati, ratusan sosok telah berkumpul di sini. Dan baunya tidak rendah. Pada periode Tianzun selanjutnya, ada banyak puncak Tianzun. Dan di keramaian, sesosok, wajahnya tidak bagus saat ini. Mati. Wajah Zuyuan sedikit berubah saat ini. Li Yuansheng dan Wang Tianhua hampir 1 bulan, dan tidak ada berita. Khawatir tentang kecelakaan apapun, dia mengirim seseorang untuk menyelidiki. Tak disangka, terjadi kecelakaan. Semua mati, kata Zuyuan dengan muram saat ini. Jika mereka semua mati, itu tidak mungkin dilakukan Mu Yun. Zuyuan sangat serius saat ini. Itu hanya 1 bulan. Bahkan jika Mu Yun melawan langit dan mencapai tahap tengah Tianzun, dia tidak dapat membunuh Li Yuansheng, Wang Tianhua, dan lainnya. Sesuatu pasti telah terjadi. Seseorang menembak murid Tianzun dari pavilion Senjian dan membunuhnya. Wajah Zuyuan muram saat ini. Siapa yang begitu berani? Melihat sekeliling, Zuyuan berhati-hati. Di sini, derek musim gugur dari rumah Kaisar Merah. Jiang Yuan dari Sekte Taiyin. Dan Wei Su dari keluarga Singa Guntur 9 Tiang, semuanya membawa orang ke sini. Zuyuan melihat sekeliling dan berkata, Su Fuseng, Mo Sengyu, kalian berdua hati-hati terhadap mereka. Orang-orang ini, yang hidungnya lebih pintar dari anjing, datang ke sini begitu cepat. Hanya saja Qiu He, Jiang Yuan, dan Wei Su semuanya adalah puncak Tianzun. Ketiga orang ini tidak lebih lemah dariku. Jika ada sesuatu di istana Yang Yun, mereka adalah pesaing terbesar. Ya, di sekitar Zuyuan, 2 sosok mengangguk dengan hati-hati saat ini.